pagi ini kita kembali bertemu dalam ibadah KPAR GKJW Ponorogo. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Pastinya Luar biasa. Dan semua yang di sini juga baik-baik saja. Kak Mada bagaimana kabarnya? Puji Tuhan luar biasa. Pak Mongkenit? Dan ibadah kita pagi hari ini juga akan diiringi musik oleh Kak Victor dan juga Kak Nathan yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Ada Pak Mongkenit. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersukacita bersama di sini pada pagi hari ini. Semuanya sudah siap? Sudah dong pastinya. Pasti sudah siap semuanya. Nah, untuk mengawali ibadah kita kali ini, kita akan memuji satu buah lagu yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Anak-anak di rumah bangkit berdiri ya, kita pujikan dengan penuh sukacita. Iya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, gimana? Pasti mereka sudah begitu bersemangat ya di rumah Kak Mada ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa pembuka Kak Mada, yang akan dipimpin oleh Kak Mada. Silakan. Nah, adik-adik yang di rumah, sebentar lagi kita akan melakukan doa. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk duduk terlebih dahulu, tenang dan juga lipat tangan dan tutup mata. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia, selamat pagi Bapa, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Bapa, pada pagi hari ini kami akan melakukan ibadah ya Bapa, ibadah minggu pagi, kiranya Engkau memberkati mulai awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami Bapa, sehingga Engkau juga mengurapi pembawa firman kami nantinya, dan juga kiranya Engkau membukakan hati teman-teman kami, adik-adik kami yang di rumah untuk bisa dapat mengerti apa yang disampaikan nanti. Kami serahkan sudah di dalam nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, anak-anak di rumah tahu nggak kalau kita semua ini adalah anak-anak raja? Oh ya? Kok bisa kayak gitu ya Kak Mada ya? Gimana tuh? Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua, dan kita semua itu anak-anak Tuhan yang begitu disayangi dengan Tuhan. Untuk mengucapkan syukur karena kita semua sudah jadi anak-anak raja, kita akan memujikan satu buah lagu, yaitu Aku Anak Raja. Oke, mari Kak Nathan dan Kak Victor. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, karena kita semua sudah memuji Tuhan dengan begitu bersemangat, bersukacita. Iya. Nah, kalau kebaktian itu kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya apa ya setelah kita memuji Tuhan? Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya anak-anak disiapkan dulu Alkitabnya. Duduknya harus apa Kak Mada? Harus yang rapi dan tenang. Yang manis. Kalau mendengarkan firman Tuhan itu nggak boleh lari sana, lari sini, benar sekali. ngobrol sendiri sama teman-temannya. Iya. No, nggak boleh ya. Harus sungguh-sungguh. Tapi sebelumnya untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita dengarkan, kita akan memuji satu buah lagu, Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pamong Kenit, dipersilahkan. Halo anak-anakku yang di rumah. Nah, setelah kalian tadi memuji dan memuliakan nama Tuhan, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pagi yang indah ini. Kami anak-anak-Mu akan bersama-sama Tuhan untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami renungkan pada pagi hari ini Tuhan bisa memberikan pengetahuan yang baru buat anak-anak, juga menambah kekuatan iman anak-anak kami, sehingga kehidupan anak-anak-Mu semakin hari memiliki kehidupan yang semakin baik. Terima kasih Tuhan. Juga urapi kami secara pribadi yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini bisa dimengerti dan juga dipahami oleh anak-anak kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk firman kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu Markus 2 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Pamong Kenit akan membacanya. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari,
waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Wah, sungguh luar biasa ya anak-anakku yang ada di rumah pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang suatu cerita, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Jadi untuk judul firman pada pagi hari ini, Pamong Kenit akan memberi judul Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, sekarang Pamong Kenit mau tanya, kalau anak-anak sakit, ayo, siapa yang menyembuhkan? Apakah anak-anak sembuh dengan sendirinya? Atau anak-anak harus pergi ke dokter untuk berobat, kemudian nanti diberi obat, dan akhirnya setelah minum obat kalian akan sembuh? Ya, pastinya anak-anak yang di rumah akan menjawab, siapa yang menyembuhkan? Dokter. Nah, itu yang terjadi pada saat ini anak-anak. Tetapi pada zaman dulu, ketika Tuhan Yesus sedang melayani, seperti firman yang tertulis di dalam Markus tadi, waktu itu diceritakan bahwa Tuhan Yesus sedang berada di sebuah kota, yaitu namanya Kapernaum. Apa anak-anak? Kapernaum, ya. Dan di Kapernaum itu ada satu orang yang sedang sakit. Dia sakit apa? Sakit lumpuh. Sakit lumpuh itu apa? Sakit lumpuh itu adalah orang yang tidak bisa berjalan. Jadi kalau dia mau pergi kemana-mana harus dibantu oleh orang lain. Nah, ketika Tuhan Yesus berada di Kapernaum itu, ada 4 orang ini yang ternyata adalah temannya orang yang lumpuh tadi. Mereka berpikir bagaimana cara mereka bisa membawa temannya yang lumpuh ini untuk bertemu Tuhan Yesus dan disembuhkan. Nah, mereka sedang mencari cara. Gimana ini ya? Nah,
Akhirnya keempat teman orang lumpuh tadi menemukan cara. Apa caranya anak-anak? Ya, dia atau 4 orang ini menggotong orang lumpuh itu. Begitu mereka sampai di tempat Tuhan Yesus berada, mereka sangat terkejut. Wah, ternyata ada banyak orang di tempat itu. Sehingga mereka kesulitan untuk membawa temannya yang lumpuh itu mendekat kepada Tuhan Yesus. Ternyata di luar penuh sekali anak-anak. Sampai tidak ada tempat bagi mereka untuk masuk ataupun bahkan untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukan keempat temannya ini? Mereka berpikir gimana ini caranya ya biar temanku bisa sembuh? Nah, yang mereka lakukan adalah keempat orang ini membawa orang yang lumpuh tadi naik ke atap. Ya, jadi digotong naik ke atas. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi ketika itu, supaya orang lumpuh ini bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dan bisa disembuhkan, mereka harus membawa orang lumpuh ini ke atap. Susah ya pastinya anak-anak ya. Tetapi mereka punya tekad yang luar biasa. Mereka punya kemauan yang luar biasa. Supaya apa? Supaya temannya sembuh. Jadi apapun dilakukan. Nah, salah satu caranya adalah ini. Mereka membawa temannya naik ke atap. Kemudian diturunkan persis di hadapan Tuhan Yesus. Nah, bisa dilihat. Nah, tentu saja Tuhan Yesus terkejut ya anak-anak ya, melihat tiba-tiba kok ada yang orang sakit diturunkan persis di hadapan Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat kejadian ini, Tuhan Yesus merasa, wah luar biasa ya, keempat orang ini dan orang lumpuh ini, mereka mau berusaha keras supaya mereka bertemu dengan Tuhan Yesus untuk bisa menjadi sembuh. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Apa anak-anak yang dikatakan? Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Nah, ini yang terjadi. Setelah Tuhan Yesus mengatakan itu, ternyata orang yang lumpuh tadi bisa bangun. Dia tampak sukacita, dia tampak bergembira karena dia sudah sembuh. Kemudian orang yang lumpuh ini tadi bisa mengangkat tempat tidurnya dan dia bisa berjalan untuk pulang ke rumahnya. Sungguh luar biasa ya anak-anak. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang lumpuh ini. Dan pada saat itu orang-orang yang ada di sekitar tempat itu atau yang ada di tempat itu, mereka semuanya terkejut. Tetapi mereka bahagia, mereka bergembira, mereka takjub. Kenapa bisa begitu? Karena ini adalah hal yang tidak pernah atau belum pernah mereka lihat sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, anak-anak pasti tahu bahwa yang bergembira tidak hanya orang lumpuh itu yang disembuhkan, tetapi juga semua orang yang ada di sekitar tempat itu. Nah, anak-anakku, sungguh luar biasa firman kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum mengakhiri firman pada pagi hari ini, Pamong Kenit mau bertanya sekali lagi buat anak-anak. Sambil anak-anak mengingat, tadi apa ya ceritanya? Nah, Pamong Kenit mau tanya, di dalam firman yang kita baca pada pagi hari ini, Tuhan Yesus tadi berada di mana? Ayo, anak-anak yang di rumah ingat enggak? Iya betul.
anak-anak menjawab ada di mana? Kapernaum. Nah, lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus di Kapernaum tadi? Yang pasti Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan. Kemudian apa lagi yang dilakukan? Iya betul, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Sungguh luar biasa ya anak-anak firman kita pada pagi hari ini. Karena kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa yang mampu menyembuhkan kita. Juga pasti menyembuhkan anak-anak kalau anak-anak sakit. Tetapi Tuhan Yesus bekerjanya melalui siapa? Dokter. Jadi dokter-dokter yang memeriksa anak-anak kalau sakit itu adalah yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan anak-anak. Semoga firman pada pagi hari ini bisa memberikan pengetahuan yang baru buat anak-anak yang di rumah, sehingga semakin hari anak-anak semakin menjadi anak yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pamong Kenit. Nah, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan diiringi lagu Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Oke anak-anak, sekarang sikap berdoa, tangannya dilipat, mata ditutup, duduk manis. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Kami telah bersukacita ya Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau telah mengajarkan kami untuk hanya selalu berharap kepadamu dalam hal apapun, karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, di dalam nama-Mu tidak ada yang mustahil. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, kiranya apa yang kami kumpulkan dapat menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dalam jenjang sekolah apapun. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak selalu, berikan mereka kepintaran dalam bersekolah, berikan mereka semangat dalam belajar. Biarlah anak-anak-Mu dapat menjadi anak terang dimanapun mereka berada. Tuhan juga memampukan mereka untuk anak yang senantiasa taat dan setia kepadamu. Kami juga mendoakan untuk kedua orang tua, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya. Tuhan berikan berkat yang cukup. Tuhan senantiasa melindungi dan membersamai kedua orang tua dalam merawat dan mendidik anak-anak senantiasa.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati gereja kami dan setiap rencana kegiatan apapun yang akan dilakukan, biarlah Tuhan membersamai, Tuhan tuntun agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Para pelayan-Mu ya Tuhan, kiranya Kau tetap berikan semangat, berikan sukacita dalam melayani. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan senantiasa melindungi Indonesia. Terima kasih karena Tuhan senantiasa memberikan penyertaan dan perlindungan walaupun sekarang ini kami masih dalam situasi pandemi COVID-19, tapi Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Kami juga mengucap syukur bahwasanya situasi saat ini sudah mulai kondusif. Kiranya Tuhan tetap memampukan kami untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik, tidak menjadikan kami lengah, tapi kami dapat mampu menjaga diri kami semuanya dengan baik. Kami percaya ya Tuhan bahwa pandemi ini akan segera berlalu dari bangsa kami dan kami dapat hidup normal seperti sedia kala. Ya Bapa, terima kasih. Kami juga akan mengakhiri ibadah kami. Kami memohon ampun ya Tuhan apabila dalam kami melaksanakan ibadah pada pagi hari ini ada yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Demikian seru doa kami ya Bapa, semuanya hanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah sekarang selanjutnya tidak terasa ternyata kita sudah akan mengakhiri ibadah kita ya Kak Amada ya. Iya. Ternyata nggak terasa kita tadi sudah bernyanyi bersukacita bersama, juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Pesan-pesan para pamong di sini, anak-anak senantiasa menjaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan ya. Kita nggak boleh lengah walaupun situasi saat ini sudah mulai membaik, tapi harus tetap menjaga diri kita dengan baik. Makan makanan bergizi dan juga selalu rajin belajar menurut kepada kedua orang tua. Untuk mengakhiri ibadah kita mau nyanyi lagu apa ya Kak Amada enaknya ya? Gimana kalau jalan serta Yesus? Iya, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Iya. Mari Kak Nathan, Kak Victor, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita akan panggil Pamong Kenit untuk menyampaikan berkat. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera selalu menyertai anak-anak mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Nah, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Pamong Tias, Kak Mada, Pamong Kenit, Kak Nathan, Kak Victor, kami semua mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom.